Pernah dengar kan ada perusahaan yang katanya lagi beralih ke energi hijau? Wah, narasinya kedengeran bagus banget. Tapi apakah klaim itu sejalan dengan kenyataan di laporan keuangannya? Yuk kita bedah angkanya bareng-bareng dan kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik janji hijau ini. Nah, ini dia nih janji utamanya. Sebuah klaim yang bold banget dari pimpinan BP. Mereka bilang, udah 3 tahun loh berkecimpung di bisnis waste to energy. Sekarang, waktunya kita periksa. Benar gak sih pembukuan mereka mendukung cerita ini? Analogi dari sumber analisis kita ini wah tajam banget. Dulu janjinya adalah kemajuan. Sekarang janjinya energi hijau. Tapi pertanyaannya kan tetap sama ya. Apakah ini perubahan yang nyata atau cuma ganti kostum aja untuk praktek bisnis yang itu-itu lagi? Ini yang bikin kita penasaran dan jadi dasar investigasi kita kali ini. Oke, ini dia rencana kita. Pertama, kita lihat janjinya. Terus, kita buka dapur mereka alias laporan keuangannya. Kita ikuti aliran uangnya, bongkar apa yang mereka sebut laba, kita periksa neracanya, dan yang terakhir kita adu deh janji versus kenyataan. Siap? Jadi, mari kita mulai. Pertanyaan kuncinya simpel aja. Klaim hijau ini bisa dibuktikan oleh data mereka nggak? Lupakan dulu semua kata-katanya. Sekarang kita fokus ke angka. Dan senjata utama kita, ya ini, laporan keuangan resmi perusahaan. Karena disinilah biasanya kebenaran itu terungkap. Seperti dalam investigasi manapun ya, kita mulai dengan follow the money. Kondisi kas perusahaan itu ibarat denyut nadi. Ini adalah tanda vital pertama untuk melihat kesehatan finansial dan niat investasi mereka. Dan langsung ketemu red flag pertama. Lihat deh, posisi kas perusahaan anjlok lebih dari 29%. Ini bisa jadi tanda adanya tekanan likuiditas yang serius. Dan yang lebih penting, ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Kalau mereka beneran lagi investasi besar-besaran di proyek hijau, duitnya dari mana? Pertanyaan yang logis banget kan? Kalau uangnya nggak dipakai buat investasi, terus kemana perginya? Jawabannya ternyata membawa kita ke sebuah penemuan yang wow, cukup mengejutkan di bagian piutang perusahaan. Dan ini dia jawabannya, angka yang bikin melotot. Lonjakan 47.500%. Gila kan? Ini adalah lonjakan pinjaman ke pihak berelasi. Jadi, ini petunjuk yang kuat banget. Uang kasnya itu bukan buat bangun proyek hijau, tapi malah diputar-putar di dalam grup perusahaan mereka sendiri. Oke, selanjutnya kita kupas lapisan berikutnya, soal profitabilitas. Nah, perusahaan ini memang melaporkan laba, yang sekilas kelihatannya bagus ya. Tapi, laba ini beneran datang dari bisnis inti mereka yang sehat, atau dari mana? Begini cara mereka menciptakan laba. Ini bukan dari operasi bisnis loh, tapi dari untung selisih kurs dan penjualan aset sekali waktu. Jadi ya, ini cuma laba di atas kertas aja yang sebenarnya menutupi kerugian dari bisnis utama mereka. Dan buat memperkuat poin tadi, lihat deh grafik ini. Penurunan pendapatannya drastis banget. Anjlok lebih dari 53%. Ini adalah bukti nyata kalau bisnis inti mereka lagi berdarah-darah. Jauh banget dari gambaran laba yang mereka laporkan. Sekarang mari kita lihat bukti pamungkasnya nih. Dari mana sih BIPE ini benar-benar dapat duit? Disinilah narasi hijau mereka akan diuji oleh realitas neraca keuangannya. Visualisasi ini ngomong lebih keras dari kata-kata kan? 100% pendapatan perusahaan datang dari jualan batu bara dan jasa infrastruktur pendukungnya. Terus pendapatan dari waste to energy? Nol besar. Sama sekali nggak ada. Padahal katanya sudah 3 tahun. Mestinya kan ada jejaknya di sini. Jadi kalau bukan buat energi hijau, uangnya lari kemana? Nah, ini dia daftarnya. Pabrik LNG, pembangkit diesel, bahkan mereka beli perusahaan dagang komoditas fosil dan masuk ke proyek nikel. Jelas banget kan, setiap langkah yang mereka ambil itu justru makin nyemplung ke bisnis bahan bakar fosil. Dan angka ini seolah jadi penegas semuanya. Hampir 30.000 hektar izin tambang batubara yang aktif, ini bukan jejak perusahaan yang lagi dalam masa transisi teman-teman. Ini adalah jejak perusahaan yang komit 100% sama operasi pertambangan batubara. Terakhir, mari kita satukan semua buktinya. Kita coba bandingkan apa yang BP lakukan dengan para pesaingnya yang beneran serius melakukan transisi hijau. Perbandingannya ini jelas banget. Di satu sisi ada perusahaan seperti Toba atau Brand yang ambil keputusan sulit. Mereka jual aset batubara mereka, rela rugi dulu demi investasi di energi terbarukan. Nah, di sisi lain ada BP.
Nggak ada pengorbanan apapun, malah nambah terus investasi di bahan bakar fosil. Beda banget kan jalannya? Dan kutipan ini, wah ini merangkum semuanya dengan sempurna. Hijau di narasi, fosil di neraca. Dan data terakhir ini melengkapi gambarannya. Lihat deh, margin yang tipis dan imbal hasil yang negatif. Artinya apa? Sederhananya gini, dari setiap penjualan yang mereka lakukan, bisnis inti mereka itu sebenarnya nggak menghasilkan untung. Jadi inilah kesimpulannya, langsung dari data. Setelah mengaku selama 3 tahun, nggak ada satu sen pun, nggak ada satu baris pun dalam laporan keuangan mereka yang bisa membuktikan kalau mereka beneran menjalankan bisnis waste to energy. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih luas. Bukan cuma soal BP, tapi soal investasi pada umumnya. Analisis kita kali ini nunjukin betapa pentingnya untuk nggak cuma telan mentah-mentah sebuah narasi. Jadi, pertanyaannya buat Anda, gimana caranya Anda misahin antara cerita yang keren dengan kenyataan finansial yang sebenarnya?